Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog di acara Thailand Motor Expo 2024. Saya lagi ada di booth-nya Honda di Thailand nih. Dan kita akan mulai mencoba untuk mereview beberapa produk-produk yang memang secara umum mungkin akan hadir di Indonesia, cuman sekarang ini baru hadir di Thailand. Nah, salah satu yang pertama yang mau kita review adalah Honda CBR 650 dengan e-clutch yang baru. Dan biasanya e-clutch ini hadir nggak hanya di CBR 650, dan mungkin kalau untuk yang versi Indonesia itu mungkin nanti akan hadir di versi CB 650. Kita lihat dulu Bang yang CBR 650 e-clutch. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Jadi secara umum bentuknya sih kalau kita lihat dari depan itu secara umum sama sih dengan CBR 650 yang biasa ya. Nah, jadi kayak gini. Sekarang itu CBR 650 itu sudah pakai upside down ya. Nah, dia menggunakan SFF Showa, SFF BP dari suspensinya. Kita bisa lihat ya under ini tuh dia udah TFT LCD dan segala macem. Keren nih. Wah, mesinnya keren, 4 silinder segaris. Nah, cuman memang yang membuat dia tuh spesial tuh ini nih teman-teman sekalian, e-clutch-nya. E-clutch ini itu bisa membuat kita itu menggunakan Honda CBR 650 ini seperti kayak normal biasa, seperti CBR 650 yang dulu, jadi menggunakan manual clutch ya. Tapi dia juga bisa menggunakan mode seperti kayak apa ya? E-clutch itu tanpa menggunakan jadi kalau kita mau ganti gear shifting itu nggak perlu lagi harus tekan kopling, narik kopling. Walaupun di sini tetap ada ya kayak kabel koplingnya. Nah, di sini tuh sistemnya itu ada kayak gigi gerigi, terus habis itu ada dua ini nih teman-teman sekalian, dua motor di sini ya, kayak motor starter kayak gitu, 2 biji, dan ini akan dipadu dengan beberapa elektronik sehingga sistem itu tahu ketika kita ingin pindah gigi, lalu dia akan mengoperasikan ngelus atau membuat plat koplingnya itu merenggang. Ya, sama seperti kayak kopling ketika diaktifkan. Jadi seperti itu loh e-clutch itu. Dan ini adalah kali pertama sih saya melihat langsung dari sistem e-clutch. Nah, ini kita lihat pertama ini sekarang di Honda CBR 250. Nanti kita akan lihat di 650 ya. Nanti kita juga akan lihat bagaimana penampakannya di CB 650. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya sih ya, kalau kita lihat sih memang sistem dari e-clutch ini nggak bisa ditempel, jadi nggak bisa plug and play masuk di sistem CBR 650 biasa atau CB 650 yang non e-clutch, karena memang kalau kita lihat ini crankcase-nya beda teman-teman sekalian. Ini crankcase-nya dibuat khusus nih kayak gini ya, dibuat khusus sehingga ini sistem e-clutch-nya ini bisa nempel ke bagian dari crankcase-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang e-clutch ini cukup istimewa ya. Nah, tapi kalau selain itu, kalau kita bisa lihat lagi, secara umum detailnya sih ya sama ya, subframe-nya juga kayak bagian fender belakangnya ini juga cukup menarik nih. Plastik, temen di bawahnya diperkuat menggunakan kayak logam ya, dengan ban yang besar khas CBR 650 banget. Rem belakang Nissin, swing armnya dari semenjak CBR 650F masih sama seperti yang saya punya, juga masih sama. Knalpotnya mid shape dengan ban 180 dari Dunlop. Terus shock breaker belakangnya itu masih shock breaker biasa, jadi nggak ada linknya. Ini masih sama. Subframe-nya walaupun memang jenis dari cover subframe-nya udah mulai beda nih teman-teman sekalian. Nah, jadi ini untuk bagian sisi sebelah kanan atau ya kiri dari sistem mesin 4 silinder segarisnya dari CBR 650. Kita bisa lihat juga frame-nya cakep banget, masih sama secara umum. Jenis frame-nya dari baja gitu ya, twin spar, tapi nah dia udah kayak gininya juga nih, menarik ini kayak ini ya, kayak quick shifting ya, kayak quick shifter kayak gitu di sini. Ini menarik, ini nggak ada di yang CBR 650F sebelumnya. Jadi seperti kayak gini, dan ininya juga ada beda lagi. Nah, ada sistem elektroniknya juga di sini. Ya. Secara umum memang basis mesinnya masih sama seperti 650F sebelumnya. Cuma memang elektroniknya berubah banyak banget.
terutama yang terakhir ini yang dikasih clutch itu teman-teman sekalian. Nah ini kita bisa lihat lagi di bagian ini apa namanya pengeremannya, double disc brake-nya juga sama, cuman sekarang mulai ketika CBR 650F dan CBR 650R itu menggunakan suspensi upside down, dia itu remnya sudah ini radial, udah radial ya, menggunakan Nissin ya, double disc brake juga kanan dan kiri ya, kayak gitu teman-teman sekalian. Ini yang 650R. Nah kita akan coba melihat yang CB-nya sekarang. Nah ini dia nih, CB 650. Ini CB-nya nih teman-teman sekalian ya. Ya Neo Sport Cafe-nya nih. Wow ya 650. Ya CB 650R Neo Sport Cafe. Dan dia ini sudah e-clutch nih teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat ya. CBR 650. Ya Neo Sport Cafe ya, di sistem dari apa namanya ini untuk udara ya kayak masalah ya, kayak gini. Lampunya juga udah mulai sama, menggunakan model baru. Nah, kayak gitu. Nih. Lagi dicobain sama konsumen, ini menarik nih. Ini juga termasuk salah satu big bike yang juga cukup laris karena ini modelnya street ya. Sehingga banyak yang bisa pakai motor ini. Nah, ini detailnya ya, kita bisa lihat. Wow. Nah ini dia nih ya teman-teman sekalian, engine-nya sekarang dibalut warna bronze dan ini udah menggunakan e-clutch. Sama juga seperti kayak CBR 650, dia tuh nggak bisa plug and play sistem e-clutch-nya. Jadi karena memang sistem dari crankcase-nya itu dibuat khusus. Jadi kayak misalnya ini ada coak masuk ke dalam untuk penempatan sistem e-clutch-nya teman-teman sekalian. Nah ini untuk CB 650 R Neo Sport Cafe. Wes, ini dia nih ya. Jadi sistem e-clutch-nya nih teman-teman sekalian nih. Mantep. Keren. Yes, sementara kalau kita bisa lihat lagi detail ke belakangnya juga sama. Ya, detail ininya baru, udah mulai yang baru. Terus habis itu nih sistem fender ke belakangnya juga bagus banget. Ini yang warna yang saya lihat adalah hitam dop, sangar. Ini swing armnya sama seperti CBR 650R juga. Rem belakang Nissin satu piston ya, teman, gede dia. Midship muffler juga dan juga monoshock. Nah, jadi seperti ini dan ini sama teman-teman sekalian. Jadi secara umum e-clutch-nya sama. Jadi bisa kita pakai mode apapun. Bisa pakai mode manual biasa. Kalau teman-teman sekalian demen model manual bisa. Tapi kalau mau pakai mode e-clutch ntar tinggal di pencet-pencet aja sih. Nanti dia udah aktif e-clutch-nya. Jadi teman-teman sekalian bisa gear shifting tanpa harus menekan kopling. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini ya. Ini tuh udah modern banget ya, sehingga di sini kita bisa lihat ada kayak joysticknya, pas beam segala macem, dan ini tuh bisa disetting dari sini nanti. Sistemnya apa namanya e-clutch-nya mau diaktifin apa enggak juga bisa dari sini. Ini menarik sih. Ya karena memang dari dulu 654 silinder memang base production-nya memang dari Thailand, termasuk yang saya punya sih, CBR 650F juga buatan Thailand. Cuman ini adalah versi terbaru ya, baik CB 650R Neo Sport Cafe yang kemungkinan akan dijual nih nanti di Indonesia juga oleh Astra Honda Motor, dan juga tadi itu yang CBR 650 yang R ya. Jadi itu aja teman-teman sekalian ya, CB dan CBR 650 yang sudah menggunakan e-clutch ya, pertama di TMC Blog nih untuk bisa membahas motor ini. Sampai semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.